akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad ke-20. Kami kelompok 5 beranggotakan Sunyani Manusia Faah, Dini Jadid, Reza Garis Diana, Rianika Diana Mawati, dan Nindi Jayanti. Baik, yang pertama akan saya jelaskan identitas bangsa Indonesia meliputi 3 nilai. Yang pertama ada nilai kebinekaan, yang kedua ada nilai Pancasila, dan yang ketiga ada nilai religius. Yang pertama, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai entitas artinya keberadaannya menunjukkan berdirinya suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas maksudnya adalah adanya suatu ciri khas membedakan dari bangsa lain. Perbedaannya karena seluruh masyarakatnya menjadikan nilai kemanusiaan yang termuat dalam sila-sila Pancasila sebagai fondasi filosofis pengembangan hidup bersama di bidang politik, sosial, budaya, pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan manusia Indonesia yang kuat dengan nilai-nilai luhur budaya yang menjadi akar pendidikan dalam upaya memaknai dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan. Profil pelajar Pancasila menjadi bagian esensial dalam implementasi kurikulum Merdeka. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Selanjutnya, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya akan disampaikan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Sebagai landasan negara, Pancasila digunakan sebagai landasan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila adalah stabilisasi nilai adat, nilai budaya, dan agama dalam pandangan hidup di Indonesia. Nilai dalam Pancasila memiliki seperangkat nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Kondisi pendidikan Indonesia saat ini bisa dapat dikenali dengan melihat tingkah laku dan kepribadian para pelajar dan pendidik di lingkungan pendidikan maupun di luar lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu globalisasi tidak bisa dihindari. Globalisasi membuat negara tampak tidak terbatas. Untuk itu diperlukan Pancasila sebagai penyaring globalisasi. Keharusan nilai-nilai kebudayaan Pancasila tidak hanya memahami, tetapi harus dihayati dan diwujudkan dalam pengalaman oleh setiap individu dan seluruh masyarakat yang menumbuhkan kesadaran dan perlu melaksanakan sosial kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan Pancasila. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Yang pertama, menggunakan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman peserta didik. Yang kedua yaitu mengintegrasikan teknologi dalam perangkat pembelajaran. Selanjutnya, sampaikan oleh Mbak Reza. Implementasi Pancasila sebagai fondasi dasar pendidikan. Menyanyikan lagu nasionalisme sebelum mulai pembelajaran, memberikan penugasan yang dapat meningkatkan kemampuan PAC. Memutarkan film-film inspiratif dalam pembelajaran, menanamkan kebiasaan positif seperti 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, kedisiplinan, dan sikap bertanggung jawab. 1. Relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia tercermin dalam pendidikan dengan adanya perwujudan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut telah melebur menjadi 6 profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Dengan demikian, proses pembelajaran yang menerapkan kurikulum Merdeka sudah tentu membawakan identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur. Tujuannya agar pendidikan Indonesia dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan identitas manusia Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa
tercermin pada poin pertama profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin pada poin pertama, kedua, dan ketiga profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan segotong royong. Sila ketiga, persatuan Indonesia tercermin pada poin kedua dan ketiga profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global dan bergotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tercermin pada poin kedua dan ketiga profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global dan bergotong royong. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin pada poin keempat, kelima, dan keenam profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam, poin profil pelajar Pancasila pun telah diterapkan dalam pendidikan Indonesia melalui kurikulum merdeka, sehingga proses pembelajaran yang menerapkan kurikulum merdeka sudah tentu relevan dengan nilai-nilai Pancasila yang membawakan identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur. Tujuannya agar pendidikan Indonesia dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan identitas manusia Indonesia. 2. Cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Tema umum proyek penguatan profil pelajar Pancasila: 1. Gaya hidup berkelanjutan, 2. Kearifan lokal, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Bangunlah jiwa dan raganya, 5. Suara demokrasi, 6. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, 7. Kewirausahaan. 3. Cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Mengembangkan kreativitas peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam memanfaatkan teknologi dalam menerapkan nilai Pancasila melalui kegiatan yang bebas sesuai dengan karakteristik peserta didik dalam menerapkan nilai Pancasila tersebut. Memberikan kebebasan dalam menyusun rancangan kegiatan P5 berdasarkan hasil diskusi kelas dan memberikan bimbingan dalam menyukseskan proyek yang telah disusun dengan baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.